wa wujudihi wa wahdaniyatihi zatan sifatan wa af'alan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kehadiran Allah ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, diantaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insyaallah ma'rifatullah. Ketahuilah, apa-apa yang Allah anugerahkan pada tiap-tiap diri kita ini pada makna hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperkenalkan akan dirinya, yang artinya Allah itu zat yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang senantiasanya menyatakan zatnya pada tiap-tiap keadaan kita. Artinya Allah itu zat yang tidak pernah jauh dan tidak pernah terdinding dari kita. Tetapi kembali kepada kita, artinya kitalah yang mendinding diri sehingga tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah senantiasa menzahirkan, menunjukkan dirinya kepada kita, kenapa kita tidak terpandang kepada wajah zatnya Allah yang laisa kamitslihi, yang tiada lain, karena kita belum mengenal hakikat diri ini dan mengenal hakikat seluruh alam ini. Maka oleh karena itu, kalau kita memikirkan tentang suatu dalil Al-Quran, karena kita ini setiap kali pengajian diawali dengan suratul Fatihah. Pertama kalimatnya kalimat syukur kan. Dalam ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji itu tertentu atau terentuk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Artinya tidak ada yang berhak dipuji kecuali itu Allah. Tidak ada makhluk mampu memuji kecuali itu atas kehendak Allah. Nah, maka di wilayah puji inilah istilahnya jalan berpikir. Puji ini dalam istilah terbagi ada berapa bagian. Ada puji muhdas kepada muhdas, artinya puji makhluk kepada makhluk. Maka ini itu puji alam baharu. Ada puji muhdas kepada qadim, artinya puji insan manusia ini makhluk kepada zat Allah. Artinya pada tiap-tiap diri kita itu masih merasa bisa bertasbih atau mengucapkan hamdalah atau takbir atau kalimat tauhid, itu atas kita diserahkan kepada Allah SWT, dari kita diserahkan kepada Allah. Ini puji muhdas kepada qadim. Biasanya kalau ada puji kita, kuasa kita diserahkan kepada zat yang qadim, kebiasaannya itu biasanya itu minta balasan dunia dan akhirat. Karena puji muhdas kepada qadim. Tapi semua itu benar jalan ilmu untuk mengenal hakikat puji yang sebenarnya. Ada juga puji qadim kepada muhdas, artinya puji Allah kepada apa ini? Bukan Allah itu memuji berkata-kata, bukan. Artinya puji qadim kepada muhdas
arti puji tadi segalanya bagi Allah, maknanya alam ini tidak dapat nyata tanpa dijadikan oleh Allah, termasuk awalnya Nur Muhammad Rasulullah. Nah, barang siapa mengerti hakikat puji kodim kepada muhdas, berarti berawal daripada yang kodim, maka dia akan menemukan pengertian yang dikatakan hakikat alhamdulillah, itu artinya puji kodim kepada kodim tidaklah mampu muhdas itu memuji tanpa diri yang kodim. Artinya panaklah seluruh alam baharu ini yang nyata hanya bagi zat yang kodim. Itulah alhamdulillah sebetulnya. Ya kalau lapahnya sama, pengertiannya yang saya maksud. Nah, maka untuk mencapai hal yang demikian itu tidak mudah. Kadang-kadang sudah terbuka martabat zat, itu sebenarnya baru sampai pada martabat zat yang kodim, belum berkekalan dengan zat yang kodim. Maka perjuangan kita dalam belajar ilmu tauhid, thariqah tasawuf atau ma'rifat di dalam jalan thariqah as-samad Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini, itu tidak ada istilah tamat sebetulnya. Bahkan kami pun tidak tamat-tamat ini. Kapan jadi ustadz tamatnya? Ya, kapan lagi sembahyang kubur, lagi bungkus, tidak tamat. Nah, berakhir tamatnya itu istilahnya selesainya pada akhir berpisah jasa itu pun masih belum berakhir. Waktu berpisah itu, setelah dikuburkan berpisah, akhirnya kemana? Apa pada Allah atau selain daripada Allah? Kalau selain daripada Allah namanya neraka. Nah, maka inilah saya katakan berarti tidak ada henti-hentinya perjuangan, karena Allah itu melihat akhir. Kalau awal sudah pasti bagus, baik, karena berasal dari zat Allah. Awalnya kita mengenal Allah, di rahim mengenal Allah, sekarang istilahnya kalau sudah terbuka hijab mengenal Allah, dan akhirnya nanti. Nah, maka inilah perlu perjuangan. Nah, tatkala sampai pada kembali puji tadi, puji kodim pada kodim, maka baru bisa dikatakan ikhlas hamba itu kepada Allah. Artinya setiap gerak dan diamnya itu menunjukkan dengan diri yang kodim, maka mustahil diri yang kodim meminta balasan atas dirinya, karena Allah telah berbuat dengan sendirinya. Dan kalau masih ada harapan lain, berarti ada yang lain selain daripada Allah. Paling tidak berarti ada rasa mampu kita yang berbuat ibadah atau menuntut ilmu ini. Kalau kita mampu menuntut ilmu, merasa mampu, maka alamat sulit terbuka hijab. Karena terkala merasa mampu itu sudah hijab sebetulnya. Maka sungguh-sungguhlah jemaah sekalian, jangan sampai kita terlena. Nah, apabila manusia itu sudah mencapai hakikat puji yang kodim yang sebenar-benarnya, maka disitulah praktek daripada yang dikatakan ma'rifat itu pada alam nyata ini. Jadi istilahnya berakhlakul karimah, ya. Akhlak yang baik, ibadahnya baik, ya kan? Ya semuanya baik. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah. Kenapa kita malas? Karena masih ada yang lain. Mudah ngaji tauhid ini, tidak usah susah. Tapi jangan saling tanya, ya. Tanya masing-masing. Simple. Kenapa saya malas sholat? Karena masih ada rasa kita. Kenapa kita malas kerja? Karena masih ada rasa kita bisa berbuat, ya kan? Mudah. Lah kalau memang dengan puji kodim pada kodim, karena tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang nyata kecuali hanya Allah, setiap gerak dan diam hanya Allah, mustahil Allah malas-malasan. Kan simple. Ya, kalau Allah malas-malasan, ambruk dunia dengan langit ini, ya kan? Nah, sebab amruknya langit dan dunia yang ada pada diri kita ini, dunia yang kecil ini, karena kita malas. Ambruk keimanannya, ambruk tauhidnya, rusak istilahnya maksudnya ini. Rusak ma'rifatnya karena ada rasa kita. Tinggal pikirkan saja lah. Baik jemaah sekalian, sebagai pengantar ini penyambung mukadimah, kita ini membuka kitab Darun Nafis. Ini kitab Darun Nafis ini istilahnya ditulis atau dikarang oleh
Syekh Muhammad Nafis bin Husin bin Idris Al-Banjari, salah satu yaitu saudara seguru daripada Syekh Abdul Somad, itu murid Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kitab Tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah olehmu hai salik, jadi istilahnya kan, wahai orang-orang yang sedang menuju atau menuntut belajar, ingin tahu kepada Allah. Ketahuilah hai salik, orang yang sedang menuntut, sedang berjalan menuju pada Allah, bahwasanya tajalli zat itu atas 7 martabat, kemudian daripada tanazul zat itu tajallinya itu 7 martabat, kemudian tanazul daripadanya hadrat itu hadratul ya itu ibarat daripada zat semata-mata. Nah, jadi sebenarnya bahasanya tajalli itu berarti kenyataan. Pertama Allah menyatakan itu dengan 7, artinya ini seluruh alam yang telah nyata, baik yang disebut 7 langit dan 7 lapis bumi besertanya, itu atas tajalli daripada zat Allah itu sendiri. Dan Allah itu sendiri, maka dikatakan ibarat daripada zat semata-mata, tiada iktibar sifat dan asma. Itu hakikat yang putus sebetulnya. Jadi istilahnya kalau sudah sampai mengenal hakikat tajalli zat itu semata-mata memandang hanya zat Allah sendirinya pada tiap-tiap langit dan bumi beserta isinya, maka tidak lagi mengistilahkan satu keyakinan ini. Dalam keyakinan tapi ini bukan lagi iktibar asma dan sifat, ya kan? Bukan lagi ya kalau bukan iktibar artinya nyata. Artinya nyata. Berarti semua lapisan alam ini menunjukkan dengan milik Allah, allazi khalaqas samawati wal ard. Jadi Allah telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, tinggal pikirkan menjadi, aku menjadi ada 2, udah tahu, pikir kalau kamu tulah. Nah, kalau sampai pada pandangan ini dengan tajalli zat, sehingga tidak lagi memandang pada asma dan sifat pada iktibarnya, bukan lagi iktibar tapi nyata, maka betul dikatakan alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Baru pas hubungannya kepada Allah ini. Benar dikata orang beriman itu percaya pada yang gaib tapi nyata, kan? Di gaib bagi Allah itu bukan bentuk, bukan rupa tapi nyata. Karena tiap-tiap bentuk dan rupa dijadikan daripada tajalli daripada dan Allah. Pikirkan ya teh. Nah, kalau betul pandangannya berarti yang gaib, yang nyata ini hanya bagi Allah. Gaib Allah itu bukan misalnya dalam berangnya bukan bentuk zat. Sebenarnya kita ini gaib. Nah, maka dengan berdiri daripada diri zat Allah itu wa yuqimun, sedang berdirilah sholat, mendirikan sholat. Maka jika tadi kalau sudah dengan diri Allah, dan ada maka sholat, kan? Karena iman tadi, iman Allah, tahu Allah, hakikat kita ini fana habis lebur, yang gaib itu bagi zat Allah. Maka yang gaib itu maknanya nyata. Berarti senantiasa dengan kenyataan zat yang gaib yang laisa kamitslihi, dimanapun kita berada, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat. Inilah kadang-kadang dipakai oleh orang-orang pengkaji makrifat nih. Nah, istilahnya ngikuti nafsu ini. Ya sebenarnya itu jelas. Sholat itu bukan berwaktu, tetapi tidak meninggalkan, melalaikan, meremehkan, apalagi sampai membatalkan yang diwaktukan, baik fardu ain ataupun sunnah.
Ya karena senantiasa dengan diri yang gaib, maka wa yuqimu naso. Nah, kalau senantiasa berhubungan kepada Allah dalam pandangan bukan lagi pada awal akhir zahir dan batinnya, tetapi dengan haknya Allah, dengan sunnah benarnya pengakuan Allah itu sendiri. Awas, ini kami agak putarkan dikit kalimatnya. Berarti bukan ada keakuan yang lain. Benar berarti pada tiap-tiap alam basar ini diri kita mengimpakkan, menyerahkan apa-apa rezeki yang Allah berikan pada tiap-tiap, kita impakkan pada jalan Allah. Sebagian rezeki kita impakkan pada jalan Allah. Artinya kita serahkan semua jasad ini kembali kepada Allah. Jadi selagi belum kembali kepada Allah, pasti tidak akan berdiri sholat itu pada hakikat yang sebenarnya. Nyambung enggak maksudnya? Artinya bukan melalaikan wajib dan sunnahnya. Karena senantiasa tidak terputus itu bagi Allah. Nah ini sudah tajalli, sudah nyata. Karena tidak lagi memandang asma dan sifat, berarti tidak lagi memandang kalamnya, geraknya. Karena yang dipandangnya hanya bagi wajah zat fa'ai nama tuwal lupa sama wajahullah. Agak tambah jelas suara saya lamu-lamu. Tadi agak seret-seret. Nah, tatkala tidak berlaku kenyataan dengan haknya Allah, berarti ada pandangan dan ada rasa lain. Dan salah, maka disebut dengan itu kelalaian di dalam jalan ma'rifah. Lemak kalau sekedar lalai, kalau gak jahil. Yang paling celaka itu jahil dalam ma'rifah. Kami waktu malam ditanya oleh jemaah, Ustaz, kalau kita nanya dengan mursyid yang ceramah tentang cara mengenal Allah itu apa keliru apa tidak? Ya keliru, jahil. Ya kamu kalau dikenalkan Allah, kamu nanya untuk mengenal Allah, kan jahil. Ya kalau sudah tahu ditanya itu jahil. Maka dengarkan saja, perhatikan saja, hayati. Ya urusan fulan si fulan, masalah terbuka hakikat alam dan itu urusan pribadi masing-masing. Ya, ya jahil. Apalagi sudah tahu ditanya. Maka jahil dalam ma'rifat. Lah kalau sudah tahu, baik pun di martabat zat saja, praktekkan, pakai istilahnya nyata, bukan untuk adu argumen, bukan untuk bertanya-tanya, dihayati dulu sampai pada wilayah selanjutnya, itu pun hizat dengan laduninya Allah, dipraktekkan pula pada tiap-tiap diri kehidupan di lingkungan hidup. Nah itu yang namanya hakiki ma'rifat, bukan main tanya-tanya. Sebab bertanya itu sebelum tahu, ya, sebelum tahu. Ya kalau tahu ditanya. Misalnya di rumah Pak Buhari, Pak Buhari ini benar ada rumah Pak Buhari? Jahil deh. Pikirkan itu. Sudah tahu di rumah Pak Buhari, kan nanya. Ya. Cuma dua versi di Istiqlal Bahasa Palembang. Kalau ndak jahil, ada rasa ingin, ya ndak tahu lah. Apa ingin lebih baik, apa nak tahu kan? Apa nak ngetes? Maka kadang-kadang pertanyaan itu ada yang perlu jawab, yang tidak perlu dijawab. Ya. Ada saatnya harus dijawab, ada saatnya tidak dijawab. Ya kalau belum tahu wajar dijawab. Misalnya sudah nyetor kedua, nanya lagi. Lah, berarti setorannya itu mak mana yang sudahnya? Sudah dipatri, misalnya disahkan kan, jangan berubah-ubah ya, peganglah. Berarti tinggal praktek di kehidupan. Agak diulangi lagi, tanya lagi. Itu namanya jahil sebenarnya. Cuman mudah-mudahan jemaah kita udah ada ya kayak itu, udah ada ya, insya Allah.
Maka praktekkan dalam diri kita sendiri, hubungan kita kepada Allah, hubungan pada makhluk-makhluk Allah, karena tiada yang lain yang ada hanya bagi zat Allah, tidak lagi memandang asma dan itibar sifat. Yang dikatakan la maujudun bihaqi ilallah, tiada yang ada sebenar-benar yang ada kecuali yang ada hanya Allah. Praktekkan itu. Dia bertanya, menegaskan dengan diri kami sendiri. Wahai jiwa, kalau betul yang ada hanya Allah, buktikan kalau memang dengan sifat Allah. Karena telah nyata pada diri Muhammad itu sifat-sifat Allah, Muhammad Rasulullah, yang tidak bersentuhan satu sama lain. Artinya kalau bersentuhan satu sama lain, belum dinyatakan yang dikatakan sifat Allah, asma Allah, zatullah. Belum dikatakan af'al Allah. Kalau sudah betul nyata af'al Allah, asma Allah, sifatullah, zatullah, berarti tiada yang lain, maka mencapai dikatakan rahmat lil alamin, berarti menunjukkan diri yang satu, hidup yang satu, sifat yang satu, nama yang satu, perbuatan satu. Itu datangnya daripada Allah. Maka baginda Rasulullah itu tidak benci-benci, ya kan? Bukan sedikit, ratusan ribuan mungkin orang membenci Rasul itu. Berbagai macam suku, ada suku Kurdi misalnya kan, dan lain-lain. Tetapi Rasul tidak pernah benci, karena sudah zahir nyata sifat Allah itu pada diri Rasulullah. Pertanyaannya, kita ini umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Maka saya katakan, kalau menghina semut saja kita menghina Rasulullah. Harus segolongan semut. Maka zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, atau ada kisah kan, tatkala dia mau berangkat atau saya lupa senjata perang atau berjalan, dia menghentikan derap kaki kudanya karena ada serombongan pasukan semut untuk menyeberang jalan. Woi, marifat ya Rasul, ya kan? Pasukan terkejut. Kenapa ya Rasulullah Sulaiman? Berhenti. Ternyata ada pasukan semut untuk nyebrang. Jangan sampai kuda-kuda itu menginjak semut-semut itu. Karena Nabi Sulaiman tahu persis hakikat alam ini. Walaupun Nabi Muhammad Rasulullah pada jasadnya belum terlahir, Nabi Sulaiman mengenal hakikat alam ini. Kalau dia sentuh makhluk itu, berarti dia berurusan dengan Muhammad Rasulullah, bapaknya segala roh dan makhluk daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala, berarti menghinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Sulaiman mengenal hakikat Muhammad yang sebenarnya, hakikat Ahmad yang sebenarnya. Itu Nabi Sulaiman. Ya kalau kita, apakah Nabi Sulaiman bukan Nabi kita? Ya Nabi kita juga. Maka Islam itu sempurna, ya. Sampai-sampai kita Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia dan agung, kita sebagai umatnya, secara basari ya alam jasad, Nabi Sulaiman tidak bertemu dengan jasad Nabi Muhammad bin Abdullah, tetapi dia menghormati Rasulullah. Dia tahu hakikat alam, semut pun dia hormati. Mikir tak maksud gue ini? Berarti awal akhir yang maksudnya. Apalagi Nabi yang akhir. Akhir. Dan kita sebagai umatnya sekarang ini. Ya kalau betul kita umat Nabi Muhammad menjunjung tinggi Allah sebagai Tuhan kita, zat yang senantiasa ada dan nyata pada tiap-tiap keadaan kita, baik buktikan itu dalam kehidupan ini. Kita menuntut diri masing-masing, ini yang saya maksud ini. Tuntutlah diri masing-masing. Adili diri kita ini sendiri, jangan kita mengadili orang lain tentang keimanan, tauhid, Islam dan ma'rifat. Sehingga tidak jahil dalam beriman, tidak jahil dalam tauhid, tidak jahil dalam hakikat, tidak jahil dalam ma'rifat, tidak jahil dalam beragama. Sebab terjadi jahil karena kita merasa lebih baik daripada orang lain. Konsepnya simple sebetulnya. Karena kita merasa lebih baik dari orang lain.
Kita lupa Sang Maha Baik itu yang senantiasa nyata pada keadaan kita. Nah, tatkala kita merasa baik, apa kita tidak malu pada Nabi Muhammad Rasulullah, pada para Nabi? Nabi pun tidak pernah merasanya lebih baik daripada orang lain, sementara kita sebagai umatnya. Maka saya sering katakan, buktikan kalau memang nyata haknya Allah. Karena kalau nyata haknya Allah berarti dengan sifat Allah. Sifat Allah. Nah, maka kita mengintrospeksinya, menanamkannya itu kepada diri masing-masing. Nggak usah toleh kiri kanan depan belakang. Oh, si anu tuh begini Ustaz. Ya urusan dia, kita ini bagaimana? Ya kan? Ya kalau si anu itu misalnya, oh Pak Ustaz, si Fulan itu begini-begini, ya betul. Tapi dia merasakan betul atas perbuatannya. Misalnya si Fulan itu misalnya maling duit misalnya kan, ya dia dapat duitnya kan. Nah kita ngomongnya dapat apa? Mendingan dia dapat nian duitnya kan. Nah kita ngomongnya duit ada dapat duso belum? Istilah gitu kan. Cuman istilahnya serius. Jangan cuma cerita ma'rifatullah. Kalau masalah cerita ilmu makrifat sekarang ini, waduh, sudah luar biasa. Mbak kacang hijau disiram banyak, ditutup kain basah, 3 hari pertumbuhan, ya kan? Di mbah YouTube, di mbah Google, di YouTube Go, macam-macam. Mulai dari cerita apal, asma sifat, ahadiyat, wahdah, wahdaniyat, ya kan? Semuanya ada. Yang namanya kita belajar, membaca, menghayati, terus dibaca pasti hafal. Tinggal prakteknya, tahu enggak rahasia dibalik cerita Alkitab itu, kitab-kitab yang ditinggalkan para aulia-aulia Allah, hadis-hadis yang ditinggalkan Rasulullah, ayat-ayat dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah. Dapat enggak rahasia itu yang pada sebenarnya? Kalau dapat rahasia semuanya itu pasti merujuk daripada ayat Islam rahmatan lil alamin. Tinggal praktekkan rahmah. Ini kalau sudah tajalinya zat Allah. Jadi kalau belum rahmat berarti belum tajali, belum datang seorang Rasul pada diri. Belum dapat. Tinggal mikir-mikir kita nih, kalau urusan duniawi cepet, mbak kilat. Kalau cepat jet tempur belum cepat urusan dunia. Tapi kalau urusan ukhrawi, istilah ukhrawi itu urusan kepada Allah, pelan-pelan, lebih pelan dari semut yang merayap, dikalahkan semut. Semut itu 3 hari bisa buat sarang ungguan. Ya kalau ungguannya sebesar ini, itu cukup hebat bagi semut. Karena sesuai dengan badannya, ya kan? Semut. Nah kita ini bisa dikalahkan semut. Si semut, aku cerita semut ini ya. Semut itu ndak ada iri-irian loh. Perhatikan kalau dibuat sarang, berbaris panjang, berentet. Ya. Misalnya dia membuat sarangnya di sini, misalnya kan. Akhirnya dia baris di situ. Ada yang menunggu. Jadi kalau bahasa kita nih istilahnya ngidang apa itu, sahabat penyambut. Estafet. Kapan dijingok sore sudah jadi unggukan tanah. Pernah kamu merhatikan itu? Rupanya ayat galuh yang terhampar ini. Nyambung enggak kena nih. Rupanya ayat Allah kan. Petunjuk, arti ayat betul. Jadi kadang-kadang kita nih dikalahkan semut merah. Aku tuh kebetulan berapa hari itu lihat semut di depan rumah kan. Kebetulan, oh baris, nak dibunuh jangan dibunuh, biarkan. Sampai mana akhirnya. Ya pagi belum ada unggukan tanah. Kapan tinggal sore? Ya memang tidak besar, paling sebesar telur ayam kampung. Oh ya pagi semut sudah besar, ya kan? Ya besar, kamu badan semut.
luar biasa. Jadi cara Allah menggerakkan. Jadi istilah saja. Nah, kalau dengan tajalinya zat Allah sudah nyata pada tiap-tiap keadaan, maka habis segala penyakit syirik, sombong, ria, takabur, iri, dengki, hasud, dendam, pelit, bin medit, bin kikir, banyak yang bin-binnya dan lain sebagainya. Hilang semua itu. Ya kalau laksanakan semut tadi, andai kata iri-irian si semut tadi, wah susah. Kau itu kecil badanmu, jirajohnya kan. Sudah gawat, tidak jadi sarangnya semut itu. Banyak kiasan ayat-ayat Allah. Seperti lebah, dengan bergotong royong membuat sarangnya si lebah. Cuman menghisap sedikit sari madu, saripati, kembang-kembang itu. Bukan sari madu, saripati, bukannya salah paham. Ternyata berapa hari menghasilkan suatu madu yang jadi obat bagi makhluk. Maaf ngomong itu, saripati kembang itu tidak kelihatan, ya kan? Diproses dengan kendala dari lebah tadi sehingga menjadi madu yang bermutu, yang berguna bagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Luar biasa petunjuk yuk. Dan tidak pernah sang lebah merusak tatanan daripada tempat dia tinggal. Ada tidak terkabar kamu lebah itu kalau dia hinggap di dahan patah, ya kan? Jadi kalau kita hinggap di dahan patah lebih parah dari lebah. Tidak ada. Diusir pergi sang lebah, pindah tempat tahan yang lain, ya. Tapi tetap dia mendatangkan madu untuk makhluk-makhluk yang lain. Yang lebih teganya si makhluk manusia dibakar, ya. Jadi Ustaz mana ada ngembeknya, biasanya tak perlu dibakar itu, jadi asap kayak belari dia kalau lagi pengen. Ya, aku pernah merakteknya dengan pasir, tidak dibakar, dia asap belari dia, madunya dapat, tidak terbunuh, ya. Nyambung nak di dalam kehidupan ini bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama itu tidak perlu dengan kekerasan, karena dengan azali tajalinya Allah. Dengan lemah lembut tapi tidak merusak tatanan orang lain, tidak merusak akidah kita, tidak mendatangkan kemudaratan bagi makhluk-makhluk lain dalam menyampaikan risalah-risalah agama. Saya istilahkan madu tadi, karena sudah tajali dengan zat wajibal wujud hakim mutlak yang bernama Allah, ya kan? Tiada yang lain. Dikala masih merusak tatanan kebun orang lain, saya istilahkan kebun, lahan-lahan orang lain, berarti itu lebih parah, lebih celaka daripada hewan yang bernama madu. Wajar. Tapi kalau madu lebah bermanfaat, nah madu gitu merusak. Ada Ustaz madu, gitu nih madu, pemadu terus. Yang ini nak baik, yang ini nak buruk, ini nak baik, ini nak buruk. Pelaku si madu ini. Baik nasib yang apa tuh, ya lemak lo nasib yang madu yang baik menang kan. Ini kadang malah kalah yang baik oleh yang buruk tadi. Tapi kadang perang seperti Irak dan Iran, perang saudara, ya kan. Tapi lemak Irak dan Iran sudah damai, adem ayem tentram sampai sekarang ini, ya kan. Tinggal Irak dan Iran di sini yang belum damai-damai, perang terus. Ya, ya pemadu dengan diri dewe, kan. Nyambung tak kena aku nih. Aku dicak bela lucon. Aku tak banyak membuka firman, tapi pikir kalian bukalah di Quran dengan hadis, firman dengan hadis segala itu. Jangan cuma cerita azali tajali Allah, yang ada hanya Allah. La maujud. Ujungnya mati terkejut. La maujud. Yang dipikirnya cuma Rasulullah terus. Mohon, ya bukan Rasulullah, kapan masuk malam sudah isya, untung pula kali isya ledak. Mulai tangannya dikening.
Jadi itu nyerusuk rumah, kan itu nyerusuk rumah mikir dia. Besok arisan kayak mana duitnya? Gajian belum, ini belum satu. Misal tertidur. Kapan tertidur? Waktu awal terakhir tertidur itu teringat duit 200.000 namanya arisan. Tidur. Berarti pada dia tertidur itu udah ingat Allah, ingat duit 200.000. Tunggu kayak kamu dia mati duit itu melayang terbang. Misal. Karena akhir waktu dia terlelap tidur itu ingat duit 200.000. Berarti bukan ingat Allah. Mati. Berarti Tuhannya duit 2 lembar 200.000. Tidak, aku tuh cerita. Maka harus ingat Allah. Karena pintu kematian itu syukur kalau dia tahu Sen jam 1 kayak malam kau mati, siap Allah. Lemah menuju tahu itu. Berarti mulai jam sudah maghrib Allah nunggu jam 1 kan. Sebenarnya sirik itu ngingat kan. Artinya tatkala tidur itu bukan ingat Allah, ingat selain daripada Allah. Kepengennya, inginnya kembali ke Allah. Mustahil. Misal lah gitu, misal namanya. Mangga ibu-ibu aku nak melok di warisan kakek kan. Yang 1.000. Cara ngibur kan nih, jangan terus sedih no. Kadang-kadang yang pedagang misalnya petani ingat dengar batang karet. Iya, karet yang baru ditanam tadi lupa aku kan punya kakek dimakan babi, lupa makernya misalnya kan. Terbayang-bayang batang karet tertidur. Awas hati-hati kebun itu hati yang nyadapnya. Misal macam-macam. Maka di mana ingat kita kemudian berakhir jasad dengan roh ini, berarti itulah Tuhan kita. Ingat HP bukan nak baca, HP itu hidup dewe. Ingat mobil bukan nak baca, hidup dewe mobilnya. Buang tahlil, maco takziah, dia ngegaskan mobil. Kena akhirnya ingat mobil. Misal. Nah maka jangan sampai yang demikian itu dengan tajalizan Allah, jangan sah dan jangan ragu. Setiap bergerak dan diam hanya yang ada bagi Allah. Maka dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu yang senantiasa nyata, bukan bilangan. Esa. Bukan bilangan, bukan terbilang. Inilah keyakinan sudah. Maka berbagai macam wilayah kemari makrifat. Nah maka oleh karena itu untuk mencapai tajalli zahir batin al-zatnya Allah itu perlu perjuangan yang dahsyat. Karena sang setia tidak pernah pergi dari kita ini, betul-betul setia nih kawan sejati ini, tidak galak nian jauh dari kita, namanya kawan nafsu. Ya kan? Tidak galak pergi. Kapan berpisah? Yuk kita mati baru dia menyerah. Ada 2 mati ini. Jadi nak mati nian baru nyerah dia. Kalau belum mati nian belum nyerah si hawa nafsu ini. Itu tadi kiri kanan silahnya. Jadi Ustaz ya mati. Kalau kepengen hawa nafsu itu nyerah harus mati sekarang ini. Oh ya Ustaz, anakku masih kecil-kecil Ustaz, masih nak sekolah Ustaz. Iya, itu mati hisi ya. Jangan pernah merasa ada yang lain.
Nah maka oleh karena itu jemaah sekalian ketahuilah, maka jangan pernah berbangga diri kalau dengan tajalli Allah dengan alam ahadiyat. Yang pertama itu alam ahadiyat namanya. Alam ahadiyat itu berarti istilahnya adalah terkala bernama Ahmad sebetulnya. Jadi Allah Ta'ala itu memuji dirinya, Ana Rabbi ma'abdi, aku Tuhan siapa hamba, maka jadilah dalam istilahnya itu Ruh Muhammad Rasulullah, maka bernama Ahmad. Itu sifat kodim. Ahadiyat itu sifat, terkala Muhammad itu ruhnya jadi, itu namanya sifat kodim. Karena berasal daripada zat yang kodim, maka sifat daripada zat. Dari sifat kodim Muhammad Rasulullah, dari Nur Muhammad maka jadi seluruh alam. Makanya tadi kalau nyakiti makhluk berarti menyakiti Muhammad Rasulullah. Nyakiti Muhammad Rasulullah berarti menyakiti Allah. Sebenarnya tahu tiga wilayah tajalli ini sudah sama. Ahadiyat, wahdah, wahidiyah. Wahdaniyah, wahidiyah. Ya wahidiyah itu ini. Maka ini tajalli. Baru masuk ke alam ruh, alam misal, alam yasam kan, macam-macam. Ya semua alam-alam itu awalnya daripada ahadiyah. Proses ilmu uraiannya begitu. Tapi yang dikatakan kita istilahkan buku. Buku itu kan ada rangkuman. Tiap-tiap bab punya rangkuman. Setelah berapa bab itu selesai satu kitab, ada lagi kesimpulannya. Nyambung enggak? Jangan terlena oleh uraian itu, ambil suatu i'tiqad dan kesimpulan sehingga menjadikan berkekalan betul-betul dikatakan yang ada ini hanya bagi jangan muter-muter dicerita terus. Kesimpulan tidak ada. Bahkan dalam istilah bahasa istilahnya anak intelektual, para orang-orang ahli ilmuwan kan turos kan. Cerita katanya berarti tidak ada yang kekal abadi kecuali hanya bagi zat Nah, nyambung enggak? Ya kalau bahari ya pasti begitulah, kan? Ada jadi lawet ya. Baiklah jemaah sekalian, jadi cuma kelima jadi kita tajalizan pada tiap-tiap dengan tajalizat maka jadi Nur Muhammad maka jadi seluruh kesimpulannya tarik kesimpulan dewe-dewe, ya kan? Zuhudul wahda bil wahda, memandang yang satu pada yang satu, dapat kesimpulan namanya itu makom kunhizat yang suka tadi martabat, maka jadi tempat mato kami tak minta tunjuk, minta ijab kabul. Wah nantang Ustaz Ida nantang dia tahu. Woi takut Ustaz, berarti ada yang lain. Mudah aja tahu. Dia nunjukkan, tidak berani Ustaz. Ya sudah kakek dulu tidak berani, berarti ada yang lain. Daripada jadi Firaun. Dia lah martabat jadilah, jadi diselamatkan oleh Allah. Daripada jadi Firaun, Allah dah galak menyelamatkannya. Ya kan? Nyambung dah. Di istilah ini jangan pernah berpikir aku harus dapat makom kunhizat. Jangan ambisi, jangan ambisi. Tapi terus dihayati, Allah yang menggerakkannya. Dihayati baik. Mak mana pun pikir kan. Tapi di sini deh, mikir ini bahaya. Kalau kami tidak galak nganu ke ini. Pribadi kami tidak tahu kamu. Ini galak ngiyo kan dia nih. Lalu mana aku dikiuk oleh ini? Aku ini masuk di kepet pula, masuk ke botol. Kalian ke sini, ini yang ngomong. Oh iya, no. Di mana Ustaz? Ya itulah bayangan, cara gambaran arahnya. Memandang sesuatu dan pandang itu itulah menuju kepada yang dikatakan kun, ya kan? Nah kok kenali dulu rata-ratain sehingga bukan lagi tidak lagi merasa sesuatu. Masih ada rasa sesuatu ya sudah sesuatu galau. Maka itu tidak bisa diungkapkan secara
kepikir kelak, aku takut Ustaz, ya sudah mentakut, jangan. Yang tidak takut baik. Iya, takut. Aulia Allah tidak kan tempat takut. Oh jadinya aja salah. Kenapa dia yang ada hanya Allah. Baik, masa demikian saja. Jadilah, ya pulang aja 10 juga. Iya, menang tidak masalah. Cara nak menang tulang. Ya, cuman kalau gak ada yang capek, kan. Ya, namanya begawi, kan. Memang kapan begawi capek tulah. Cuma tidak begawi tidak capek. Percaya tak kamu tidak begawi tidak capek? Tidak percaya sudah, aku dah tidak percaya. Kamu begawi pasti capek. Tapi coba tidak begawi tidak capek. Tapi tidak baca lepas dari gawi gitu. Nah itu dia kena Ustaz ni pikirkan. Makan masih gawe, duduk masih gawe, tidur masih gawe kan. Ya jadi yang mana kalau capek ya tidak begawe biar tak capek. Jangan kita begawi. Mungkin kita begawi capek itulah. Baiklah demikian saja. Marilah kita baca selawat. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala dzikrika ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil kulli wa diwahina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaa'il a'la ila yaumiddin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma ighfir li ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma li ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma jibna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masyaallah kana wa lam yasha' lam yakun innama amruhu idza arada shay'an ay yakuna lahu kun fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Illallah ya Rabb ya Karim ya Rabb ya Karim ya Rabb ya Karim ya Rahmanur Rahim. Ilallah masyaallah kanal mu'minin rahmatillahi wa karamihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilallah la